Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke sesi yang kedua mengenai struktur sel. Pada pertemuan yang lalu kita sudah bicarakan atau menyentuh tentang apa yang kita kenal dengan sel. Sel tidak lain adalah unit terkecil dari unsur kehidupan. Artinya apa? Artinya semua makhluk hidup yang ada di muka bumi ini merupakan susunan dari kelompok-kelompok sel. Nah, kemarin dikatakan tingkat organisasinya yang sangat rumit, artinya mulai dari sel, nanti dia akan mengelompok, menyambung menjadi jaringan, kemudian dari jaringan nanti akan membentuk organ, dari masing-masing organ dia akan membentuk sebuah sistem yang kita sebut dengan sistem organ, sampai pada tingkatan yang tertinggi, sistem organ ini akan membentuk atau membangun suatu tubuh makhluk hidup yang bisa menjalankan fungsinya masing-masing. Nah itu, sel itu sendiri karena dia merupakan struktur atau merupakan bagian terkecil dari pembangun kehidupan itu, maka di dalam sel itu sendiri tentu ada unsur-unsur yang bekerja, yang terkandung di dalam sel untuk menjalankan proses metabolisme sel itu. Apa struktur selnya? Sebelum kita masuk, apa-apa saja yang terdapat di dalam masing-masing sel, kita lihat sedikit ada dua kelompok pembagian jenis sel yang di muka bumi ini dikelompokkan atas dua kelompok besar. Pertama yang kita sebut dengan sel prokariot, yang kedua ada sel kelompok eukariot. Yang masuk kelompok prokariot adalah sel-sel yang masuk atau dalam kategori sel-sel primitif, artinya sel-sel yang muncul pertama di muka bumi ini itu masuk kelompok sel prokariot. Contohnya adalah kelompok-kelompok dari jenis bakteri, ganggang biru, alge, dan kelompok-kelompok sel yang pada awal kehidupan di muka bumi ini muncullah kelompok-kelompok yang terdiri dari kelompok prokariot. Yang kedua ada sel eukariot. Sel eukariot merupakan sel yang merupakan hasil dari proses evolusi yang panjang. Merupakan sel yang memiliki komponen atau memiliki organel-organel yang lebih lengkap dibandingkan dengan kelompok sel prokariot. Karena ini merupakan sel-sel modern, sel yang merupakan proses hasil penyempurnaan dari perubahan-perubahan yang berjalan dalam waktu yang sangat lama. Contohnya adalah sel-sel yang kita lihat pada hari ini, yaitu sel-sel kelompok tumbuh-tumbuhan itu dibangun dari sel eukariot, sel hewan tingkat tinggi, sel manusia, semuanya dibangun dari sel-sel kelompok eukariot. Nah, bagaimana cara membedakannya? Mana yang masuk kelompok prokariot dan eukariot? Maka kita lihat sedikit ciri-ciri dari masing-masing kelompok sel ini. Pertama yang kelompok prokariot. Kelompok prokariot dicirikan dengan belum adanya inti yang jelas. Jadi nukleus sudah ada pada masing-masing sel prokariot, tetapi tidak ada membran inti yang membatasi antara sitoplasma dengan inti sel itu sendiri. Sehingga batas antara sitoplasma dengan inti tidak begitu jelas. Ini ciri khas dari kelompok prokariot. Yang kedua, proses perbanyakan dirinya ataupun metode di dalam reproduksi sel-sel kelompok prokariot ini menggunakan cara yang paling sederhana. Itu yang kita sebut dengan cara binary fission. Pembelahan secara langsung dari satu sel menjadi dua sel menjadi 4 sel, dan begitu seterusnya, tanpa melalui tahapan-tahapan tertentu. Jadi ini berbeda sekali dengan sel-sel dari kelompok eukariot. Yang ketiga, yang mencirikan dari prokariot umumnya dimiliki di dalam sel itu 3 komponen saja, yaitu plasmalema, ribosom, dan nukleot. Biasanya 3 saja, tapi ada beberapa organel juga ditemukan pada kelompok prokariot, tapi tidak sesempurna, tidak sebanyak yang kita temukan pada kelompok-kelompok eukariot. Yang keempat yaitu pada sitoplasma, nanti tidak ditemukan beberapa organel yang kita dapatkan atau yang kita temukan pada kelompok eukariot.
Contohnya adanya retikulum endoplasma. Jadi pada prokariot tidak ditemukan adanya RE atau retikulum endoplasma, badan Golgi atau Golgi kompleks, kemudian mitokondria dan sentriol. Nah, biasanya hanya 3 organel ataupun komponen yang bisa kita lihat di sana. Nah, ini contoh dari sel paramecium masuk kelompok sel tunggal yang merupakan kelompok prokariot. Cuma di sini ada sitoplasma, kemudian ada pilus. Pilus ini hanya lipatan saja, kemudian ada membran sel, kemudian kapsul, ini pembungkus sel itu sendiri. Tapi di sini ada ribosom, jadi biasanya ribosom ada karena ini merupakan kunci pabrik daripada sintesis protein. Kemudian plasmid atau plasmatid. Ini yang sederhana. Kemudian apa? Ciri dari eukariot atau sel-sel yang merupakan sel modern, merupakan hasil dari proses evolusi yang panjang dari sel itu sendiri. Pertama, sudah terlihat ada batas yang jelas antara inti dengan sitoplasma. Maka batas itu dikelilingi oleh membran yang sangat tipis yang biasanya terdiri atas 2 lapisan. Ada lapisan yang mengarah keluar inti sel, itu nanti bersambungan dengan retikulum endoplasmatik. Kita ketahui nanti RE itu atau retikulum endoplasmatiknya fungsinya sebagai alat transportasi, sehingga dia harus bersambungan atau berhubungan dengan lapisan membran inti sel. Yang ketiga, struktur utama pembangun dari sel eukariot itu biasanya terdiri dari dinding sel, membran sel, dinding tahu ya, dinding sel itu adalah lapisan yang agak keras yang melindungi sel itu sendiri dari unsur ada dari lingkungan luarnya. Kemudian di dalamnya ada membran sel. Membran ini sangat tipis sekali. Kemudian ada cairan sel atau sitoplasma, ini disebut dengan cairan sel. Kemudian di dalam paling tengah itu yang kita temukan adalah nukleus atau inti sel. Ini merupakan komponen utama. Nanti ditambah dengan di dalam sitoplasma itu beredar atau melayang-layang berbagai organel sebagai supporting ya, pendukung dari proses metabolisme yang terjadi di dalam sel itu. Nah, ini dia sel hewan yang merupakan kelompok eukariot, artinya di dalamnya sudah ditemukan batas yang jelas antara inti sel dengan sitoplasma atau cairan sel. Di sini ada membran sel yang membatasi kedua organel ini. Kemudian di sini ada Golgi apparatus, ada badan Golgi. Kemudian ada retikulum endoplasma yang kasarnya atau yang rough-nya. Rough-nya kasar ini karena di dinding RE itu tertanam atau lengket berbagai atau banyak sekali atau ribuan dari ribosom. Kemudian ada RE yang halus atau smooth, ya. Smooth endoplasmatic reticulum. RE yang halus ini tidak ditemukan adanya ribosom. Kemudian ada sentriol di sini, kemudian ada free ribosom, ribosom yang tidak melengket pada RE. Dia bebas di sitoplasma. Ini merupakan penciri dari sel-sel kelompok eukariot. Kemudian ini juga gambar sel tumbuhan mewakili dari salah satu sel tumbuhan yang berbedanya di sini ada vakuola makanan, ada plasmodesma, kemudian di sini ada yang kita kenal dengan apa ya, kloroplas. Ini ada kloroplas. Ini yang tidak kita temukan di sel hewan. Nah itu saya kira yang penting kita masuk nanti melihat apa fungsi masing-masing dari organel yang terdapat di dalam sel. Secara umum tentu kita lihat dari sel yang sempurna, dari sel-sel eukariotik yang merupakan unsur pembangun tubuh dari makhluk hidup seperti manusia dan hewan tingkat tinggi.